Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada pagi hari ini, kita akan membahas bab yang kedua untuk semester gasal, yaitu bab mengenai mobilitas sosial. Sebelum kita memulai mata pelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup? Terima kasih. Setelah kalian berdoa, silahkan persiapkan untuk buku catatannya dan buku paket yang sudah kalian pinjam di perpustakaan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kompetensi dasar KD 3.2, yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Serta kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian diharapkan mampu untuk mendeskripsikan apa itu mobilitas sosial dan mampu menjelaskan mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke inti materinya, kita baca dulu untuk kasus yang ada di tampilan, yaitu dengan judul Mas'ud yang gigih. Dalam cerita ini, sebagai seorang anak petani yang miskin, Mas'ud berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkannya dia sampai tingkat SMP. Walaupun demikian, Mas'ud tetap bercita-cita melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1980, pergilah Mas'ud ke kota bersama temannya. Di kota, mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang hari. Dari hasil penjualan koran, Mas'ud membiayai sekolahnya, bahkan sampai kuliah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mas'ud semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha dan bisnisnya. Mas'ud tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Dia membuka kios koran dan majalah. Usaha Mas'ud terus mengalami kemajuan, sehingga berkembang menjadi toko buku yang laris. Kini Mas'ud memiliki 4 cabang toko buku yang mempekerjakan lebih dari 200 pekerja. Mas'ud, yang masa lalunya adalah seorang anak petani yang miskin, kini telah menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Keberhasilan ini tidak lepas dari usahanya yang gigih. Baiklah anak-anak, kasus ini sering terjadi pada kehidupan kita masing-masing. Mungkin kalau kalian berada pada posisi Mas'ud, semoga kisah Mas'ud ini menjadi inspirasi untuk kalian. Seperti itu. Dari kasus ini, dari fenomena Mas'ud ini, kita bisa melihat bahwa kehidupan seseorang itu bisa berubah atau berpindah dari kedudukannya. Yang tadinya anak petani bisa menjadi pengusaha miskin, pengusaha yang kaya. Atau misal dari anak yang pengusaha kaya, terus pengusaha kaya tersebut terjadi kebangkrutan dan menjadi miskin. Nah, itulah salah satu contoh dari yang namanya perpindahan sosial atau mobilitas sosial. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki untuk materi yang inti dalam pertemuan kali ini. Ya, hidup manusia senantiasa bergerak dinamis. Dinamika penduduk manusia menyebabkan manusia akan mengalami perubahan status, bisa menjadi kaya, bisa menjadi miskin, dan sebagainya. Kadang ada kalanya perubahan status itu menjadi lebih baik, namun ada kalanya pula menjadi lebih buruk. Semakin terbuka suatu masyarakat, maka semakin kemungkinan pula terjadinya mobilitas sosial. Mobilitas sosial menyangkut 3 hal pokok, yaitu perubahan kelas sosial, baik naik atau turun, dan dialami oleh manusia sebagai individu maupun kelompok, serta terjadi dampak sosial terhadap kelas sosial baru yang diperoleh individu atau kelompok tersebut. Ya, apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial itu berasal dari mobilitas
dalam bahasa Latin, yaitu mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Kita lanjutkan untuk bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Yang pertama, yaitu bentuk mobilitas sosial berdasarkan tipenya. Di sini ada 4. Yang pertama adalah mobilitas sosial secara vertikal, mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial lateral, serta mobilitas sosial struktural. Yang kita akan bahas pertama adalah mobilitas sosial secara vertikal. Dari kata vertikal sendiri itu berarti bisa naik atau turun. Yang artinya mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Jadi pergerakannya vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Mobilitas sosial yang bergerak dari bawah ke atas disebut juga dengan social climbing. Sedangkan yang bergerak dari atas ke bawah disebut juga dengan social sinking. Contohnya di sini, naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi, di mana status itu telah tersedia. Contohnya adalah naik pangkat. Jadi misal dari karyawan biasa naik menjadi manajer, manajer naik menjadi direktur dan sebagainya. Itu untuk contoh yang social climbing. Sedangkan untuk yang social sinking, contohnya misal seorang manajer diturunkan untuk jabatannya karena dia untuk kinerjanya kurang. Jadi dari manajer menjadi karyawan biasa. Itu salah satu contoh dari social sinking. Selanjutnya adalah mobilitas sosial secara horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang sederajat. Jadi ini hanya berpindah tempat tapi tidak memindahkan untuk jabatannya. Jabatannya masih sama. Contohnya di sini terjadinya pindah posisi jabatan kerja namun masih dalam kedudukan yang sama. Contohnya misal dari perpindahan manajer pemasaran menjadi manajer SDM. Jadi masih dalam satu jabatan yaitu jabatan manajer. Kalau dalam istilah kerjanya, perpindahan ini dinamakan dengan mutasi. Selanjutnya yang ketiga adalah mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral ini disebut juga dengan mobilitas geografis. Mobilitas lateral mengacu pada mobilitas perpindahan orang-orang baik secara individu maupun kelompok dari unit wilayah satu ke unit wilayah yang lain yang secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. Contohnya di sini adalah di desa A itu terjadi bencana alam tanah longsor sehingga memaksa penduduk yang berada di desa A untuk pindah ke desa B. Yang tadinya di desa A itu dia adalah orang terpandang, setelah dia pindah ke desa B, dia menjadi orang biasa karena hartanya tertimbun oleh tanah. Nah, itu salah satu contoh dari mobilitas sosial lateral. Selanjutnya adalah mobilitas sosial struktural. Mobilitas struktural adalah mobilitas yang disebabkan oleh inovasi teknologi, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, peperangan, dan kejadian-kejadian lainnya yang mengubah struktur dan jenis kelompok-kelompok dalam masyarakat. Contohnya di sini adalah negara Armenia yang sekarang berperang ini, dia terjadi pada pemuda-pemuda yang bekerja di kantoran, itu dipaksa untuk menjadi tentara, karena untuk mengisi kekurangan dari tentara-tentara yang ada di Armenia. Jadi secara paksaan, secara struktural itu pemerintah memaksa pemuda-mudanya itu yang bekerja biasanya di kantor bekerja menjadi tentara seperti itu. Itu untuk contohnya di mobilitas sosial struktural. Untuk bentuk mobilitas sosial yang kedua itu adalah bentuk mobilitas sosial berdasarkan ruang lingkupnya. Bentuk mobilitas sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial intragenerasi dan yang kedua adalah mobilitas sosial antar generasi.
Mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi ini adalah merupakan mobilitas sosial yang dialami seseorang dalam masa hidupnya atau dalam satu generasi atau berdasarkan riwayat hidupnya. Contohnya, Ahmad adalah seorang anak yang kurang mampu sehingga Ahmad tidak dapat sekolah sampai ke jenjang SMA. Namun karena kerja keras Ahmad, dia bisa memperbaiki kehidupannya dan sekarang dia menjadi orang yang sukses di bidang perdagangan. Untuk yang terakhir yaitu mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. Mobilitas antar generasi mengacu kepada perbedaan status yang dicapai seseorang yang telah memiliki keluarga sendiri dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Contohnya di sini adalah pasangan keluarga Bapak Slamet merupakan suami istri yang keduanya bekerja sebagai buruh tani. Namun Bapak Slamet ini memiliki anak yang bernama Aisyah yang dengan kerja keras Pak Slamet dan Aisyah ini sehingga Aisyah sekarang menjadi seorang guru di SD negeri di wilayahnya. Jadi dari seorang yang miskin yang kurang mampu itu bisa naik derajatnya karena dari kerja kerasnya. Seperti itu contohnya. Jadi ayah dengan anak itu dia memiliki status sosial yang berbeda. Ayahnya seorang buruh tani, anaknya menjadi seorang guru. Itu namanya adalah mobilitas sosial antar generasi. Baiklah anak-anak, materinya sudah selesai untuk hari ini. Untuk tugas, silahkan berikan contoh masing-masing satu mobilitas sosial yang terjadi pada desamu, ya, di lingkunganmu, baik mobilitas sosial vertikal, horizontal, struktural, radar, intragenerasi, dan antar generasi. Silahkan ditulis di buku catatan masing-masing. Jadi, kalian memberikan contoh mobilitas sosial vertikal yang ada di lingkunganmu seperti apa. Contoh misal Pak A itu naik pangkat, oh jadi pejabat DPR, oh jadi lurah dan sebagainya, itu contoh. Jadi langsung kalian sebutkan namanya siapa, perubahan sosialnya seperti apa. Itu untuk contohnya. Jadi setiap mobilitas sosial kalian berikan contoh satu-satu. Vertikal satu, horizontal satu, struktural satu, lateral satu, intragenerasi satu, dan antar generasi itu juga satu. Baiklah anak-anak, jangan lupa untuk selalu membuat ringkasan dan catatan di buku tulis kalian dengan memuat nama pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan sub materi yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Jika ada salah katanya, Pak Oki mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.